Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muhammad Dani Faris Amrullah MH selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adila Angisati Rahma dengan NPM 2021010194 dari kelas B Hukum Keluarga semester 5. Di sini saya akan menjelaskan alur penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa itu dibagi menjadi dua, yaitu upaya administratif dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau biasa disebut PT-UN. Lalu apakah yang dimaksud dengan upaya administratif itu? Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari dua bentuk, yakni satu, keberatan. Keberatan itu ditujukan kepada badan hukum atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau KTUN semula. Dua, banding administratif. Pengajuan surat banding administratif itu ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Gugatan melalui peradilan tata usaha negara atau biasa disingkat PT-UN. Penyelesaian sengketa melalui peradilan tata usaha negara atau PT-UN dapat dilakukan ketika 1. Tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif. 2. Jika peraturan dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan keputusan tata usaha negara yang telah diputuskan dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN adalah sebagai berikut. 1. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN tadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlu kita ketahui bahwasannya gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara atau yang disebut KTUN tersebut. 2. Prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam waktu pemeriksaan persiapan hakim, itu harus menyiapkan A. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Kemudian, apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Kemudian apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum tersebut, tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan terbaru atau gugatan barunya. Yang keempat, pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Yang kelima, putusan-putusan. Putusan-putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan, ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Demikian penyampaian materi saya tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.